Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Salli ala sayyidina Muhammadin al-hadi al-bashir. Salatan taftahu lana abwab taysir wa tughliqu anna abwab ta'sir. Wa takunu lana waliyan wa nasira. Wa ala alihi wa sahbihi tasliman kathira. Allahumma antal mahmud fi kulli fi'alik wa antar rahmanu li kulli syai' warhamhu. Salli ala sayyidina Muhammadin al-ghail innama ana rahmatun muhdah wa la nabiyya ba'dah. Salatan tablughu bihal musalli qasdah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittada bihuda wa sallim tasliman bi'adadin la tuhsa haddah. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa mashrabu safil hani ya wahhab ya ghani. Ma'asyiral hadirin wa kafatil habaib wal asatidah yang sama-sama kita muliakan sedengar para habaib, para asatidah, wabil khusus guru kita Fadilatul Habib Zaki bin Ali Al-Adrus hafizahullah wa mata'ana Allah bi tuli hayatihi syarifah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at yarhamni wa yarhamkumullah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat wal afiat, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan, di pagi hari yang penuh dengan kebaikan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama, berzikir bersama, beristighfar bersama, memuji, mengagungkan, membesarkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan sifat adab akhlaknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita di ini majelis, dinilai ibadah, dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, duduknya kita di ini majelis merupakan penghapusan akan dosa, kesalahan, maksiat yang telah kita lakukan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Umur kita dipanjangkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang masih berada di bulan Muharram. Kalau kita mendengarkan kalimat Muharram, maka secara otomatis kita akan mendengarkan bagaimana sejarah hijrahnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan Rasulullah takut akan idahil musyrikin, takut akan gangguan-gangguan mereka orang-orang syirik. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takut dari hinaan, cacian, dengkian dari mereka orang-orang yang musyrikin. Akan tetapi hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah limaslahatil ummah, untuk kebaikan kita semua selaku umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walaupun dinyatakanlah hijrah pada Fathu Makkah, nggak ada lagi hijrah setelah dibuka kembali itu kota Makkah. Namun ulama mendefinisikan arti hijrah tersebut dengan banyak arti. Di antaranya adalah hijrah minal jahli ilal ilmi, hijrah minal maksiyah ilal ta'ah, hijrah minal kaslan ilal juhdi. Di antara hijrah-hijrah yang dikatakan ulama yaitu hijrah kita daripada kebodohan menuju ilmu, perangi kebodohan yang ada pada diri kita. Karena tidak ada satu musuh yang lebih dahsyat, yang lebih hebat daripada kebodohan yang ada pada diri kita. Maka oleh karena itu di kesempatan yang hari ini kita banyak mengambil hadir dengan ulama, duduk dengan para ulama, ambil ilmu-ilmu yang ada pada diri mereka, sehingga akan hilang daripada kebodohan yang ada pada diri kita. Wa hijrah minal kaslan ilal juhdi. Kemudian kita hijrah daripada malas-malasan, malas ibadah kepada Allah, malas salat, malas tilawatul Quran, malas zikir, malas istighfar, malas salawat, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ilal juhdi, sehingga diri kita semangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap urusan apapun perlu dengan mujahadah pada diri kita. Sebagaimana kami punya guru Sayyidul Walid Al-Habib Umar Abdul Hakim, beliau mengatakan jundun ramah maramahu bi kulli khair ba'da hurmah kullama laysa bi khair. Tentara itu bisa mendapatkan rangkat yang tinggi, derajat yang tinggi ba'da hurmah kullama laysa bi khair, setelah dia membuang hal-hal yang tidak terbaik terlebih dahulu. Mujahadahnya lebih banyak, giatnya lebih banyak, sehingga derajatnya bisa tinggi di mata manusia. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian hijrah minal maksiyah ila ta'ah. Kemudian kita hijrah daripada banyak maksiat kepada Allah menuju daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ketaatannya, insyaallah dengan kebaikan yang kita lakukan, dengan amal saleh yang kita lakukan, dengan ketaatan yang kita lakukan, bisa menghilangkan, bisa menghapuskan dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa menghilangkan daripada keburukan-keburukan, maksiat-maksiat, dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau mengingatkan kepada kita, ittaqillah. Yang pertama kita diperintahkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam keadaan sendirian atau di hal yang ramai, dilihat orang atau enggak dilihat orang, hendaknya kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sering kita mendengar bagaimana khotib di hari Jumat mereka berwasiat untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ditempatkan takwa tersebut di dalam perilaku kita. Nampakkan ketakwaan tersebut dalam akhlak kita, nampakkan ketakwaan tersebut di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kemudian setelah kita bertakwa kepada Allah, ikuti dengan perbuatan baik, ikuti dengan ibadah, ikuti dengan salat, ikuti dengan tilawatul Quran, ikuti dengan zikir, ikuti dengan istighfar, ikuti dengan salawat. Insyaallah kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan tamhuha bisa menghapuskan daripada kesalahan yang telah kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita bergaul dengan manusia dengan adab yang baik, akhlak yang baik. Makanya kita ketika duduk di pondok pesantren itu diajarkan kita akhlak yang baik. Dan itu pertama, kedua, ketiga, keempat. Agar apa? Agar kita bisa mengenal bagaimana adab yang mulia, bagaimana ada seorang santri terhadap gurunya, bagaimana ada seorang anak terhadap orang tuanya, bagaimana ada seorang adik terhadap kakaknya, bagaimana ada akhlak terhadap tetangganya, bagaimana ada akhlak terhadap paman dan bibinya, bagaimana ada akhlak terhadap kerabatnya. Ini yang diajarkan, bahkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus oleh Allah tidak lain dan
empat bagian. Hijrah kadang-kadang wajib, hijrah kadang-kadang hukumnya mubah, hukum hijrah kadang-kadang sunnah, bahkan hijrah tersebut kadang-kadang hukumnya haram. Kapan hijrah diwajibkan? Sebagaimana beliau menyatakan hijrah wajib di thalabatil ilmi, untuk menuntut ilmu. Kalau andai saja di tempat kita nggak ada kiai, kalau andai saja di tempat kita nggak ada ustaz, bahkan di tempat kita nggak ada muallim, mudarris yang mengajarkan kepada kita pahala yang benar, salat yang benar, puasa yang benar, ibadah yang benar, maka kita wajib untuk mencari tempat yang banyak ulamanya, yang banyak kiainya, yang banyak ajarannya. Kenapa? Karena setiap urusan kita perlu dengan ilmu. Bahkan Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilm, wa man arada huma fa'alaihi bil ilm. Siapa saja orang yang menginginkan kesenangan dunia dengan ilmu, yang ingin selamat di akhirat dengan ilmu, yang ingin mendapatkan sa'adah di dunia dan di akhirat dengan ilmu, maka puncak yang pertama kali adalah menuntut ilmu. Kemudian hukum hijrah kadang-kadang hukumnya mubah. Kapan dimubahkan? Di ajlil ma'isyah, karena urusan kehidupan. Kalau kita usaha di tempat kita, di kampung kita, di kota kita, kita nggak mampu, nggak berjalan usaha kita, nggak berlancar dagangan kita, sehingga kita ingin hijrah keluar kota, bahkan hijrah keluar kota negeri pun, maka di sini hukum hijrahnya hanya mubah. Kemudian hijrah kadang-kadang hukumnya sunnah. Kapan disunnahkan? Min bi'atis sayyi'ah ila bi'atil hasanah, dari lingkungan yang jelek mencari lingkungan yang banyak ilmunya, yang bagus adabnya, yang bagus akhlaknya, yang bagus lingkungannya. Maka di sini kita dianjurkan untuk hijrah, karena suatu tempat ketika duduk di tempat yang baik, maka orang tersebut akan menjadi baik. Akan tetapi ketika kita duduk di tempat yang diharamkan oleh Allah, duduk di tempat yang diberkahi oleh Allah, duduk di tempat yang dilaknat Allah, maka secara otomatis kita akan termasuk dalam golongan mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian hukum hijrah kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, hukumnya bisa haram. Kapan itu haram? Kalau dia adalah seorang kiai, kalau dia seorang ulama, kalau dia adalah seorang ustaz yang di kampungnya selalu mengajarkan ilmu, mengajar orang sholat berjamaah, mengajar orang mengaji, mengajar orang zikir, mengajar orang istighfar, sehingga dia ingin hijrah ke luar negeri, ke luar kota, sedangkan jamaahnya terabaikan. Maka ulama seperti ini, kiai seperti ini, dengan seperti ini, haram hukumnya untuk hijrah. Maka jadi hijrah kita benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hijrah kita karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sering kita mendengarkan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Di dalam hadis innamal a'malu binniyat, makanya kita dianjurkan selalu memperbaiki daripada niat-niat kita. Ulama Qawaidul Fiqh beliau menyatakan kenapa kita disyariatkan niat dalam setiap urusan. Tujuan yang pertama adalah tamyiz bainal ibadah wal 'adah. Bisa membedakan mana ibadah dan mana kebiasaan. Jangan sampai kita duduk di majelis taklim, majelis berkah, majelis salawat, kita tidak memasangkan niat-niat salihah. Bahkan guru-guru kita semua mereka mengajarkan kepada kita niat yang baik. Bahkan Al-Habib Muhammad bin Al-Idrus, Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, beliau punya karangan khusus yang berjudul niat. Agar apa? Agar semuanya dibarengi daripada niat beribadah, niat pindah rumah, niat apapun dibarengi dengan niat. Maka oleh karena itu masyaallah hadirin wal hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, maka masuk bulan Muharram ini, yuk kita perbarui niat kita untuk lebih dekat dengan Allah. Yuk kita perbarui niat kita agar lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak di antara kita yang meninggalkan sunnah Rasulullah, hidup kembali sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jauh dari Nabi Muhammad, yuk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahuilah syafaat kita yang kita harapkan adalah syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan yang kita harapkan adalah pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat tidak ada seorang yang bisa menyelamatkan
kita semua yang menyimak mendengar mendapat kemanfaatan dari majelis ini. Baik, sebelum nanti akan dipimpin langsung pembacaan selawat dan najat, dan ada tengah-tengah kita ada Musofi, walaupun 10 menit untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Nanti akan dilanjutkan oleh Kak Najat untuk memimpin selawat. Pada Musofi, walaupun 10 menit berikan ilmu kepada masjid, kepada jamaah sholawat majlis Liwaul Habib. Allahumma sholli wa sallim wa barik